Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, pemirsa Najah TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM, azinillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas izinnya di malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita berhadir di rumah Allah dalam rangka ta'lim yang rutin kita laksanakan. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang terus menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Islamiyah, adab-adab Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang adab-adab yang berkaitan dengan tuntunan agama kita. Masih seputar adabul masyi, yaitu adab dalam berjalan. Pada pertemuan sebelumnya, pada minggu yang berlalu, kita telah membahas 4 adab dalam adab berjalan. Siapa di antara kita yang masih ingat, Bapak Ikhwan sekalian? Ada yang ingat? Ini untuk review sedikit. Ada 4 pembahasan. Udah lupa ya? Satu di antaranya saja. Apa? Adamul iltifat. Itu yang pertama. Tidak menoleh. Itu yang pertama. Hasan, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Apa? Liman al-qasalam, siapa yang diutamakan mengucapkan salam. 2, yang 3 ada 6, tawadu, ya. Tawadu itu menundukkan pandangan, bukan menunduk tapi tawadu, merendahkan diri. Satu lagi, 3 sudah. Tadi siapa yang satu lagi? Hendaklah mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Ilqus salam ala, ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. 4 pembahasan kita yang berlalu, Pak Ikhwan sekalian. Kita lanjutkan di adab yang keberapa lagi? Yang ke-5. Itu ilqa'us salam ala sibyan. Itu mengucapkan salam kepada anak-anak. Sibyan jamak daripada sobi. Sobi itu adalah anak kecil, ya, anak kecil yang belum berakil balik. Dari kitab Sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, lafaz hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadis ini datang dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Anas melewati anak-anak, sekelompok anak-anak, kemudian dia mengucapkan salam. Kemudian dia berkata Anas bin Malik, ya, demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya, hadis yang singkat ini tentang mengucapkan salam kepada anak-anak. Yang pertama, masyru'iyatu ilqas salam ala sibyan. Disyariatkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada anak-anak, dan itu menunjukkan kelemah lembutan diri kita, di mana kita
ya kepada anak kecil santun. Ya, itulah menunjukkan keistimewaan Islam. Sampai Rasulullah SAW mempraktikkan begitu, mengucapkan salam kepada anak-anak. Begitu ketawaduan, ketundukan Rasulullah SAW. Walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, seorang kepala negara, dia tidak menganggap remeh, walaupun anak-anak kecil. Bedakan dengan pejabat-pejabat hari ini, Pak sekalian. Ya. Kalau lewat kemana kira-kira? Ya. Harus disediakan tempat duduknya, ya kan? Harus pakai protokoler, ya. Kalau diucapkan salam dulu tidak mengucapkan salam, ya. Apalagi anak-anak. Ya. Itu menunjukkan kelemah lembutan. Maka kita anak-anak, ikhwah sekalian, Rasulullah dekat dan bermain-main dengan anak-anak, ya. Bermain-main dengan anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil itu, sahabat-sahabat yang kecil itu senang berjumpa dan rindu dengan Rasulullah SAW. Ya. Itu yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita kepada anak jangan tidak pernah mencium anak kita, ya. Tidak pernah bermain, ya. Walaupun kita ayahnya jangan hanya bengis, ya. Tidak pernah ketawa, tidak pernah senyum. Nah, ini berdampak kepada kita kejiwaan psikologis setelah dia tumbuh besar nanti. Maka ini syariat yang mulia mengajarkan kepada kita kelemah lembutan hati kita untuk bergaul dengan anak-anak yang kecil. Yang kedua, istifadah dari hadis ini adalah wa fihi azimun rahmatun Nabi SAW bisbiyan. Yang kedua ini. Dalam hadis ini menyebutkan keagungan rahmat Nabi SAW kepada anak-anak. Rahmah, kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Maka Nabi dirindukan oleh anak-anak kecil. Ya. Bentuk kasih sayang itu dia praktikkan, ya, dengan bergaul dan mengucapkan salam, dan juga, ya, bercanda dengan anak-anak kecil, ya. Seperti yang dikisahkan di banyak hadis tentang Rasulullah SAW juga bersenda gurau dengan anak-anak. Dan pasti anak-anak kecil, ya, kalau kita bermain, bersenda gurau kepada dia, pasti setelah dia tumbuh besar nanti teringat dia. Nah, kita juga seperti itu dulu, Pak, ya. Waktu kita kecil-kecil ada orang yang santun ke kita, penyayang, ya, itu teringat. Dan ada juga teringat kita orang yang usil, ya, orang yang paling kata-kata dia sampai sekarang masih terngiang di telinga kita, ya, masih terngiang. Nah, itu bekas, ya. Maka kita tidak boleh, istilah sekarang ini tidak boleh dalam konsep pendidikan, teori pendidikan itu ada istilah membuli, ya. Karena itu berpengaruh kepada jiwa anak-anak. Maka ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, dia bergaul dengan anak-anak kecil. Yang ketiga, yaitu agungnya kecintaan para sahabat Nabi SAW. Ya. Tatkala mereka melihat, ya, begitu petunjuk Rasulullah SAW yang menjadi panutan dan contoh kepada mereka. Jadi Anas bin Malik itu waktu itu masih kecil, ya. Anas bin Malik itu ketika itu masih kecil anak-anak, teringat oleh dia bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Setelah dia besar, ya, setelah dia tumbuh besar menjadi orang besar, kemudian juga dia mengucapkan salam kepada anak-anak. Nah, itulah bentuk, ya, kasih sayang sahabat Nabi SAW sehingga mereka mempraktekkannya setiap yang mereka jumpai, mereka alami, mereka lalui bersama Rasulullah SAW, berbekas. Nah, di sini maksudnya adalah konsep teori pendidikan itu adalah praktek itu berbekas. Maka lebih paham kepada murid ketimbang banyak ceramah,
Ya, ketimbang banyak memberikan pengarahan, itu tatbikiyah itu lebih cepat mengenanya. Walaupun dia anak-anak. Nah, ini sekarang ini fokus pembelajaran itu banyak praktikum, ya, banyak diadakan dengan praktik agar dia berbekas, ya, dan sangat mudah, ya, dicontoh dan diingat oleh anak-anak didik kita. Nah, itu bentuk kecintaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita lanjutkan poin yang ke al-adabus tsadis, adab yang keenam. An yumitul adza anit thariq, yaitu membuang sesuatu adza. Adza itu yang berbahaya. Di mana? Di anit thariq, di jalan raya. Jalan yang dilalui oleh manusia. Tadi ada sesuatu yang membahayakan manusia seperti yang Anda sampaikan pada pertemuan sebelumnya, walaupun itu sepele, ya, seperti batu kecil saja yang dengan nanti tersandung manusia bisa jatuh, kita singkirkan, ya. Dan jangan nanti dia dengan sebab itu dia terjadi kecelakaan. Nah, maka kita membuang sesuatu yang membahayakan pejalan kaki saudara kita. Nah, itulah bentuk adab yang harus kita lakukan di dalam kita berjalan, adabul masy. Nah, jadi adakah itu semacam, ya, apalagi yang membahayakan, ya, seperti batu besar, apalagi seperti duri, seperti kaca, seperti paku, ya. Lebih berbahayanya paku ditanam, ya. Nah, ini luar biasa, Pak. Ini pengkhianatan yang luar biasa. Apalagi Allah Ta'ala itu ada anekdot itu bengkel supaya banyak laris nempel ban, ya. Patah soyah pendak nak tahu kita, ya. Setiap lewat di situ bocor bannya. Ini sifat, ya, penipuan dan kebakilan yang kejahilan, ya. Itu zalim. Kita disuruh untuk buang malah disebarkan. Ya. Hatta ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya. Mungkin seperti yang saya sampaikan sebentar, kulit pisang saja, ya, bisa terjerembat orang besar. Nah, maka kita buang. Apa dalilnya? Dari kitab Sahih Bukhari juga, ya. Fa fi sahihain an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghasnu syaukin ala tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah, ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, tatkala seseorang berjalan di sebuah perjalanan atau di jalan, ya, dia menjumpai syaukin, itu ranjau ataukah duri, ya, ditemuinya di jalan itu. Kemudian dia fa'akharahu fa'syaka, maka dia singkirkan, maka dia buang duri tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasyakarallahu lahu faghfarallah. Maka Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, kemudian Allah ampuni baginya dosanya. Nah, disebabkan apa tadi? Menyingkirkan duri atau yang membahayakan pejalan kaki. Nah, kita lihat ada kata-kata sulit dalam hadis ini, fa akharahu ay abadahu an tariq. Ya, dia jauhkan dari jalan raya agar tidak terkena oleh manusia. Fa syakarallah. Apa maksud fa syakarallahu lahu dalam hadis ini? Di antara nama-nama Allah Ta'ala yaitu ada nama Asy-Syakur. Nama Allah adalah Asy-Syakur. Salah satu min asma'illahil husna, yaitu Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Jadi sifat Allah itu, nama Allah itu maha berterima kasih. Wa huwa alladhi yuzakku indahu al-qalil min a'malil ibad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan, ya, barang siapa yang beramal hanya walaupun sedikit saja di antara hamba-hambanya, Allah berterima kasih
bersyukur kepadanya, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya, ya, fayudha'ifu lahumul jaza fayashkuru, maka Allah pun berterima kasih kepadanya, ya, dan Allah ampuni, Allah berikan kepada dia ampunan. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, itu salah satu nama Allah yang husna, Asy-Syakur. Amalan yang sepele, yang ringan saja Allah berterima kasih kepada kita. Apalagi amalan-amalan yang besar. Ya, amalan-amalan yang besar di dalam agama ini. Ya. Membela agama Allah, berjihad fisabilillah, membangun rumah-rumah Allah, membantu kaum fuqara wal masakin. Ya. Tentu ini lebih besar, semakin besar amalannya tentu Allah semakin besar syukurnya, terima kasih. Dan Allah sebetulnya tidak menerima apa? Allah, dia tidak mau kita minta terima kasih, ya, dari kita. Tapi Allah berterima kasih kepada kita walaupun amalan yang sedikit kita lakukan, ya. Salah satu nama Allah Asy-Syakur, dia mengucapkan bersyukur dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu yang faedahnya. Yang kata-kata sulit. Kemudian qauluhu faghfarallah, ai afa an dzunubihi wa satarahu. Yang maksud faghfarallah dalam hadis ini yaitu Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah tutup aibnya. Nah, setelah Allah ampuni dosa kita, kemudian Allah tutup lagi, ya, dosa-dosa kita. Nah, begitu ikhwas sekalian. Walaupun amalan yang kecil, sesuil, ya, tapi begitu Allah berterima kasih kepada kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka hendaklah kita, ya, melakukan amalan yang sedikit dengan niat yang tulus hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ma yustafadu min hadzal hadis. Apa kandungan dari hadis ini? Ada 4. Yang pertama, awalan al-hathu ala imatatil adza anit thariq, yaitu dorongan, ya, dorongan kepada kita untuk membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Maka hendaklah kita termotivasi untuk membuang, ya, sesuatu yang mengganggu di jalan. Jadi sesuatu yang menghalangi kita dari jalan, mengganggu manusia, dibuang. Apalagi kayu, ya. Kayu cepat, ya. Ini enggak, Pak. Ada yang lebih parah. Tidak hanya hujan biasa, kemudian kayu itu roboh, ya, ke jalan. Nah, ini ditebang dia, ya. Setiap mobil yang lewat, minta sumbangan, ya. Nanti lama memotong kayu, sepotong itu setengah hari belum selesai. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu modus, Pak, ya, macam-macam. Ya. Ada angin, nggak ada apa, hujan sedikit lah, langsung pohon roboh. Nah, itu apa? Itu kezaliman, mengganggu manusia. Dan pengalaman pribadi anak sudah pernah lewat di itu yang ajib, ya. Waktu anak dari perjalanan dari Pacet ke Malang, itu melewati hutan, Pak. Ya, hutan, jalannya sempit. Ini jurang, sebelah kiri jurang, sebelah kanan bukit. Nggak ada lagi bisa apa bergerak. Roboh kayu. Ada 5 orang pemuda yang cepat memotong dan anak di persis di depannya. Di depan itu pemuda itu dengan cepat langsung memotong dan kerja supaya ini antri sudah panjang. Setelah selesai, ya, kurang lebih setengah jam anak di sana itu, dan ke belakang sudah banyak antrian. Karena biasa di Padang atau di Sumatera Barat kita seperti itu, ya. Langsung kita keluarkan recehan. Apa jawaban pemuda ini? Pak, tidak, kita tidak butuh ini. Subhanallah, ajib. Ini mesti teringat, Pak. Bayangkan daerah kita ini, ya, di Sumatera, ya. Jangan kayu buah roboh, kayu perlu yang sehat-sehat, yang diroboh, ya. Subhanallah, ini, ya, yang harus kita contoh sebenarnya. Dan itu namanya qata'ut thariq, ya. Qata'ut thariq itu penyamun. Walaupun dia tidak apa, tapi itu disebut, maksud dia penyamun di sini. Memalak, ya. Apalagi itu perbuatan yang dikategorikan dosa besar, itu
qata'ut thariq. Qata'ut thariq termasuk memalak juga, ya. Seperti memalak sopir-sopir bus, sopir-sopir truk, ya. Kan dulu pada tren itu, enggak? Ada preman yang lewat mobil di situ harus bayar. Nah, ini bentuk yang mengganggu kaum muslimin. Nah, kita tidak boleh melakukan ini, kita harusnya menyingkirkan. Yang kedua, ats-tsani imatatul adza 'ani thariq min asbabin maghfiratidz dzunub. Membuang sesuatu yang berbahaya di jalan itu diantara sebab-sebab mendatangkan ampunan, ya, dari Allah dari segala dosa. Nah, nih, ya, sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah kalau kita membuang sesuatu yang membahayakan orang lain di jalan raya. Maka nasihat seperti yang Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi yang mengganggu di jalan raya hendaklah kita singkirkan, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita hajatan, ya. Hajatan kemudian di blokade jalan, ya, sehingga tinggal jalan yang sempit itu sudah dipersempit lagi sehingga tidak bisa lewat, ya. Yang mengganggu. Ya, seperti juga gangguan-gangguan di jalan itu yang membahayakan untuk fasilitas untuk manusia lewat. Tidak boleh. Ya, seperti juga Anda sampaikan pada pertemuan sebelumnya, parkir kita juga harus hati-hati. Ini jalan sempit, kemudian kita parkir di situ. Ya, ini juga mengganggu kaum manusia yang lalu. Hendaklah kita cari parkir yang tepat. Ya. Karena banyak pengalaman kita di lapangan, ikhwah sekalian, ya, tidak mau tahu dia kesulitan orang lain, enak aja parkir, ya, jalan sempit, dia tidak peduli. Nah, ini tanda tidak ada kepedulian. Nah, adab yang harus dipakai dalam berjalan raya. Sampai-sampai juga tidak boleh mengganggu manusia di trotoar yang dijalati, ya. Berarti kita di sana itu jualan. Nah, ya, mengganggu jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, jadi untuk mendapatkan sebab maghfirah kita membuang. Nah, kewajiban kita untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga, ustafadu minhu aidan azuma rahmatullah taala bi ibadihi idz ja'ala lahum ma yaghfiru lahum bihi dzunubihim. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah yaitu agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu menjadikan bagi kita ampunan, ya, disediakan oleh Allah ampunan kepada kita dari segala dosa kita. Allah menyediakan ampunan walaupun kita banyak bersalah, ya, berbuat dosa, tapi kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu adalah bentuk keagungan rahmat kasih sayang Allah. Disediakan semuanya, ya, agar kita hendaklah kita, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat kalian dengan kebaikan. Mudah-mudahan dia akan mengampuni. Ya, kita ikhwas sekalian tidak tahu kita dengan banyaknya kesalahan-kesalahan kita, hendaklah kita iringi terus dengan kebaikan. Karena ampunan Allah tersedia kepada kita, kita ambil kesempatan yang singkat ini, ya, memperbanyak pundi-pundi amal kita, ya, di saat manusia berlomba mencari keuntungan duniawi, ya, kita memperbanyak pundi-pundi akhirat. Ya. Kata Rasulullah SAW sampai dalam sabda fattaqullahan, ya, fattaqun nar walau bisyikit tamar. Takutlah kalian dengan neraka Allah itu walaupun hanya menginfakkan sebelah dari biji kurma. Berapa nilainya satu biji kurma? Maka kita berinfak, ya. Ini salah satu motivasi kita juga untuk dermawan, ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak, ya, infak, ya. Ini untuk menghindari kita dari
azab Allah dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, ikhwas sekalian, wa fihi sumuliyati syariatul Islam ya li syatta manahil haya. Dalam hadis ini disebutkan yaitu kesempurnaan syariat Islam untuk seluruh manahi, penjuru kehidupan. Apa itu maksudnya? Ya, begitu seluruh perkara-perkara tentang kehidupan ini. Begitu syariat Islam yang mulia ini dia mengaturnya. Seperti yang sering kita sampaikan, kesumuliyah, kesempurnaan agama yang sangat perhatian untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi Islam rahmatan lil alamin, ya. Mana konsep rahmatan lil alamin itu bukan salah ngaur. Ini Pak, katanya rahmatan lil alamin semua agama sama, bukan itu maksudnya. Rahmatan lil alamin itu untuk membawa kebaikan bagi semesta alam, melindungi ya manusia, tumpah darah manusia. Jangan mudah-mudah mengancam, ini sedikit salah digorok lehernya. Ya, Anda Pak sekarang ini yang lagi ribut ya. Itu ucapan tidak boleh. Membawa pedang saja menghunus itu akan diazab oleh Allah. Apalagi dengan ucapan pengancaman kepada seorang mukmin. Tidak boleh kita menghalalkan darah seorang muslim kecuali dengan yang hak. Ya. Itu harus dijaga. Apalagi yang berucap ini tokoh-tokoh ya, atau lagi yang notabene beragama Islam, menghina dan memponis atau membuat ketakutan. Hendaklah kita menciptakan ketenangan di dalam masyarakat Islam ya, karena al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Tidak boleh kita saling mengancam, saling ingin membunuh ya. Karena Islam ini kita bersaudara, bukan bersaudara di atas bendera, ya, bukan bersaudara di atas mazhab, ya. Karena kita ini kata Allah memang ya kullu hizbin bima ladaihim farihu. Tiap-tiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Hendaklah kita ya mengakui bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sempurna, membimbing kita untuk menyayangi satu sama lain. Ya, tidak boleh saudara kita celaka, tidak boleh saudara kita binasa, tapi hendak kita tolong. Ada orang yang kesusahan kita bantu, ya, ada orang yang minta tolong kita tolong. Nah, ini konsep Islam itu sebenarnya. Tidak boleh kita saling bermusuhan setelah Allah selamatkan kita dari fitnah api neraka. Nah, ikhwas sekalian Allah, adab yang berapa? Adab yang 7 ya, supaya mengulang-ulang. Al-adabus sabi, adab yang ke-7. An yatajannabal muslimu masyatat tasbih. Itu hendaklah seorang muslim menjauhi berjalan menyerupai yang lain, maksudnya menyerupai lawan jenis. Menyerupai jalannya lawan jenis. Yang dimaksud wal murad bi masyiatit tasbih tasabbuh di sini adalah an yabta'idar rajulu an tasabbuh bihayati masyatin nisa. Hendaklah seorang laki-laki menjauhi dari menyerupai keadaan berjalannya wanita, atau wanita hendaklah menjauhi berjalannya seperti berjalannya laki-laki. Jadi kalau dia perempuan berjalanlah seperti perempuan, kalau dia laki-laki berjalanlah seperti, jangan dibalik. Ini dia laki-laki tapi berjalan seperti apa? Seperti perempuan. Istilah itu melambai, Pak ya. Nah, dia badan kekar tapi melambai, tangan diangkat begini, ya kan, apa namanya? Ya. Jalan yang seperti
Nah, ini mukhannas, bencong itu ya. Nah, ini. Atau tomboy, nah, wanita tapi jalannya seperti laki-laki. Takut pula kita lihat jadi jalan. Tidak boleh kita menyerupai ini. Ini larangan adab dalam berjalan. Ya. Ada apa dalilnya? Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah SAW berkata, Ibnu Abbas berkata, qala la'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat, ya, al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Hadis ini telah berlalu kita jelaskan pada sebelumnya. Kita ulangi dalam bab ini, yaitu kata Rasulullah SAW, kata Anas bin Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Khusus di sini adalah dalam berjalan. Tidak boleh laki-laki lenggak-lenggok, ya, melambai dan segala macamnya. Ini larangan kepada kita untuk tidak meniru-niru, ya. Apapun bentuknya, apalagi dia sebagai model, ya, karena bintang film dari bencong, ini boleh dilaknat. Ya. Dia yang termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istifadah dari hadis ini ada dua. Yang pertama adalah hurmatut tasyabbuh ar-rijal bin nisa wal aks. Itu diharamkan pada kita menyerupai laki-laki dengan wanita atau sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki. Seperti telah berlalu penjelasannya pada pertemuan sebelum itu, berhiasnya, berdandannya, berjalan, berbicara, ini tidak boleh kita meniru. Laki-laki tidak boleh meniru perempuan, perempuan tidak boleh meniru laki-laki. Balik kepada fitrah, ya. Maka Allah melaknat dan Rasulullah melaknat LGBT, ya, transgender. Nah, ini laki-laki tapi dirubah jadi perempuan. Tampil pula jadi ustaz. Allah, dikasih pula mimbar. Ini terbah luar biasa, Pak, fitnah akhir gini, ya. Berbicara, menasihati pula, ya kan? Kasih ruang media. Sudah jelas dia mukhannas, ya. Didengarkan pendapatnya, ya, dijadikan rujukan sehingga tersebar dia jadi ustazah. Padahal dia dulu asalnya laki-laki. Tinggal menunggu laknat Allah aja lagi, Pak. Nauzubillah, ya. Begitu akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah SAW hari ini. Susaddiqu fihil kadhib wa yukadzibu fihi shadiq. Sadaqa Rasulullah SAW. Kama qala Rasulullah SAW. Hari yang ketika itu dibenarkan orang-orang yang berdusta dan didustakan orang-orang yang benar. Ya, tapi kita terus berdakwah. La tazalu ta'ifah. Ya, kita bagaimana tetap menjaga berdakwah untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, yang kedua adalah annahu yajibun al muslim an yatajannab masyati tasabbuh. Itu hukum yang kedua, istifadah yang kedua, hendaklah diwajibkan atas seorang mukmin atau seorang muslim untuk menjauhi, menyerupai suatu kaum. Ya. Masuk di sini tasyabuh, ya, berjalan, ya, menyerupai jalan lawan jenis. Nah, kita lanjut poin yang ke al-adabuz tsamin. Adab yang ke-8. Al-masyu ila shalah bisakinatin wa wiqar. Berjalan menuju salat dengan sakinah, dengan tenang dan wiqar, tutupi kewibawaan, dengan berwibawa. Maksudnya tenang, tidak kasak kusuk, ya. Apalagi imam sudah takbir, kejar itu ya. Supaya yang tinggal masbuk lari dia. Takut ketinggalan. Maka kita dalam hal ini berjalan menuju masjid dengan tenang, dengan tawadu, ya, tidak terburu-buru, tidak
tergesa-gesa. Ya. Nah, karena kita lihat ikhwah sekalian, ada sebahagian ikhwah saudara kita ini yang tidak paham, ya, apalagi ya kecuali yang di masjid yang subhanallah alhamdulillah kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang keagungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tergesa-gesa ke masjid. Subuh kita beri kesempatan saudara kita untuk ada yang mungkin mandi junub, ya, ada mungkin yang baru terbangun, ya, ada yang siap-siap dari rumah. Kemudian dia sudah berwudu, tenang, sholat, ya, fajar di rumah, ya, baru ke masjid. Nah, maka kita akhirkan sunnah, sholat fajar, sholat subuh itu. Alhamdulillah tampak tenang. Ini umumnya, kita lihat di masjid-masjid kita, di tempat di kita ini, setelah azan itu, ya, paling ada sholat 2 orang, kalau tidak ada lagi masuk kamar. Nah, sehingga jedanya ya berkisar antara 5 atau 2 menit, 5 menit, ya, langsung iqamah. Maka yang sholat berapa orang? Ya karena itu kebiasaan orang, tak mungkin pagi terus ada yang terlambat dan ada yang telat bangunnya. Nah, jadi susah untuk ke masjid, nanti terlambat terus. Nah, maka ini kita hidupkan sunnah mengakhirkan ya 10, 15 atau 20 menit, ya, untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita jamaah, ya, untuk sholat dan tidak tergesa-gesa ke masjid. Apalagi yang jauh, ya, lari 100 dia ke masjid tuh. Ya, lari 100 Pak. Kehendak kita santai dari rumah, ya, tenang, khudu. Ya. Nah, dalilnya dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Fafi Sahihain dari Abu Hurairah juga. Ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza thuwiba bis-shalah, fala ta'tuha wa antum tas'au, wa atuha wa alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Fa inna ahadakum fi salatin idza makana ya'midus salah." Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah memakai pakaian untuk sholat, ya, kita mau sudah, yang perempuan ibu-ibu sudah pakai bukenah, kita sudah memakai pakaian untuk siap-siap menuju sholat. Fala ta'tuha, janganlah kalian mendatanginya atau mendatangi sholat itu, wa antum tas'au, kalian dalam kondisi berlari, ya. Sa'i itu kan lari kecil, tas'au wa antum tas'au, berlari, ya. Tapi kata Rasulullah, wa atuha wa alaikumus sakinah, datangilah tempat masjid atau masjid itu, sholat itu dengan keadaan as-sakinah, tenang, ya, berangkat dengan tenang. Kalau jalan kaki dengan tenang, ya. Tenangnya itu bukannya lari jalan lambat-lambat, ya, itu nanti kita tapi bagaimana jalan, ya, Rasulullah itu jalannya cepat, ya. Tapi bukan artinya tergesa-gesa. As-sakinah itu tenang. Fama adraktumum fasallu, berapa rakaat yang kalian jumpai, itulah bagian kalian, ya. Fatimmu, maka sempurnakanlah yang tertinggal. Kita dapati, ya, imam sudah sholat 1 rakaat, sempurnakan, tambah lagi setelah selesai salam, ya, berapa kita jumpai. Hatta kita mungkin 1 rakaat saja, atau mungkin kita hanya mendapati tasyahud saja, kita sudah mendapat nilainya sholat jamaah. Bahkan para ulama mengatakan hatta imam salam, ya, kita tetap menuju masjid, kita sudah nilai mendapat pahala jamaah yang 27 derajat itu dapat. Nah, inilah kita luzumul jamaah, mendatangi atau melazimi jamaah untuk sholat. Nah, fa in hadakum fi shalah, apabila salah seorang di antara kalian, ya, tetap berupaya untuk sholat. Nah, ya, maksudnya untuk sholat. Nah, ikhwah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang berjalan ke masjid. Ada 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu 'alal masyi ila shalah bisakinati wa wiqar, yaitu anjuran kepada kita untuk berjalan ke masjid untuk sholat dengan keadaan tenang dan
kusuk, ya, wikor dengan berwibawa. Nah, ini tenang berjalannya. Kalau kita jalan kaki, ya jalan kaki. Kalau kita naik kendaraan, ya dengan kendaraan yang tenang, ya, tidak buru-buru. Inilah sunnah yang harus kita hidupkan. Jangan kita berlari-lari menuju tempat sholat. Yang kedua, wa anna man fatahu syai'un minas shalah fa alaihi ayatima. Barang siapa di antara dan barang siapa yang telah luput darinya solat, maka hendaklah dia menyempurnakan. Berapa yang dia tinggalkan, ya, maka dia sempurnakan. Fa idza daqala ma'al imam fi raq'ah ats-tsaniyah hasbuhal ula lahu wa kadza. Jadi apabila dia menyempurnakan berjamaah. Kita keutamaan sholat berjamaah sudah dibahas, sudah berapa banyak guru-guru kita juga menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah. Dalam hadis ini mendapatkan 27 derajat dibandingkan kita sholat sendirian. Nah, tim motivasi ini yang harus kita melazimi jamaah, ya, untuk senantiasa menjaga sholat kita misalkan di masjid. Nah, ikhwas sekalian, minta Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu masuk kita azan dulu untuk skor bab adab yang ke-8 tadi, ya. Kita lanjut kepada adab yang ke-9. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan ikhwat yang Allah, kita lanjutkan adab yang ke-9, al-adabut tasi'. La tamshi al-mar'ah fi wasatut tariq. Ya. Janganlah wanita berjalan di tengah-tengah jalan. Wasatut tariq. Maksudnya apa ini? Ya. Wanita berjalan di tengah jalan. Ya, maksudnya apa? Dia menampakkan dirinya, ya. Dia apa itu, supaya menampakkan dirinya apa, untuk berjalan di tengah-tengah, ya. Kalau ada dia laki-laki, hendaklah dia, bagaimana adabnya, hendaklah dia di pinggir, ya. Dijaga agar dia tidak menampakkan dirinya ke khalayak walaupun dia berjalan, ya, di tengah-tengah kerumunan, tengah keramaian, ya, atau di jalan raya. Hendaklah dia iffah, menjaga dirinya. Nah, ini di wasatut tariq, di tengah jalan raya. Nah, maksudnya apa itu? Ruya Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Albani, hadis ini datang dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lin-nisa'i wasatut tariq. Tidaklah boleh bagi wanita itu untuk berjalan di tengah jalan. Ya, apa maksud dari tengah jalan ini? Ya. Dari faedah dari hadis ini itu hasun nisa an yaltazimna janibat thariq. Itu dorongan atau motivasi atau anjuran kepada wanita untuk melazimi berjalan itu di tepi dari jalan, jangan di tengah-tengah. Ya. Ini agar apa? Jangan jelas dia. Ya, dia agak menjaga dirinya dari pandangan, ya, yang bukan mahramnya. Yang kedua, faedahnya adalah wa fihi anal Islam yad'u ila ta'affuf al-ramah.
Ya, wa tusturiha. Di sini adalah dorongan bahwasanya Islam menyeru untuk wanita itu iffah, menjaga dirinya dan memelihara kehormatan dirinya dengan menutup aurat. Ya. Jadi di Islam menganjurkan untuk wanita ini untuk ta'affuf, untuk memelihara kalau dia berjalan, hendaklah jangan ya dengan menampakkan dirinya. Kemudian kan banyak itu wanita yang berjalan ya di tengah jalan agar orang lain melihat ya, agar orang lain tertarik dengan dia berjalan itu. Dan sangat senang apabila banyak laki-laki yang melihatnya. Ya. Karena wanita ini, maaf ibu-ibu, adalah zina, itu perhiasan. Maka hendaklah perhiasan yang soleh, ya, yang baik. Bagaimana kaum wanita itu menjaga dirinya dan menutup auratnya. Kalau dia berjalan, hendaklah dia jaga dirinya bagaimana berjalan yang baik dan tidak mengundang pandangan orang lain. Dalam berjalan itu supaya orang lain tertarik dengan melihat jalannya, ya. Karena banyak bu ibu yang mengundang jalannya. Apalagi zaman sekarang ya enggak, bagaimana wanita berjalan. Sudahlah pakaiannya sudah seperti pakaian anak TK. Dia sudah dewasa tapi pakai anak TK dipakai. Berjalan pula di tengah jalan, ya. Kemudian orang lain melotot melihat. Setiap pandangan orang itu dosa dia tanggung. Ya, bagaimana orang? Hendaklah dia menjaga taifahnya dan menutup auratnya. Yang ketiga, wa fihi annahu kullama kanat lil al-mar'atu ba'idah anil anzar kanat ahabbu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala. Ini faedah yang ketiga. Dalam kandungan hadis ini bahwasanya setiap wanita mana saja, ya, setiap wanita mana saja yang jauh dari pandangan, kanat ahabbu ila rabbiha tabaraka, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa itu ibu-ibu? Tidak banyak dia menampilkan dirinya ke khalayak umum kecuali kondisi keadaan darurat. Semakin dia tidak banyak dipandang oleh orang lain, semakin dekat dia kepada Allah. Artinya kaum ibu itu diutamakan banyak di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah qor itu ikron, itu menetap di rumah, ya. Kecuali lil hajah, kecuali ada keperluan, ya. Ada keperluan rumah tangga, keperluan pekerjaan yang mungkin dia bisa untuk menjaga dirinya, tapi tidak hobi kongko. Wah, ini ibu-ibu hobi kongko. Mengopi pula bu ya. Ada kopi pres di sana yang enak ya. Ada kuliner. Banyak pandangan. Hendaklah kita perbanyak menetap di rumah, ya. Karena wanita hari ini ibu-ibu kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kasihan, ya, senang untuk shopping, ya. Shopping mana? Nah, pergi ke mall, ya. Nah. Di situ ya terbuka aurat atau dilihat oleh orang lain banyak. Kita tidak larang pergi ke mall sesekali bu ya, tapi kita hendaklah banyak ditinggal di rumah atau jauh dari pandangan manusia. Kalau kita hajat pergi ke pasar, ya, kita jaga, kita zikir masuk pasar, ya, mendapatkan keutamaan, ya, tidak dilarang, tapi menjaga kehormatan diri kita. Nah, kemudian adab yang berapa lagi? Al-adabu al-ashir, adab yang ke-10. La tadribu al-mar'atu birijliha linazhara zinataha. Nah, ini ibu-ibu juga lagi nih, ya, adab yang ke-10.
janganlah ibu-ibu, janganlah kaum wanita menghentak-hentakkan kakinya, ya, agar tampak perhiasannya. Apa dirijeli di sini? Ya, menghentak-hentak maksudnya apa itu? Kalau kebiasaan dulu itu emas itu tidak saja dipakai di tangan, tapi dipakai tangan kanan, ya, dipakai tangan kiri, dipakai di kaki sebelah kanan, dipakai kaki sebelah kiri. Nah, ibu-ibu juga boleh pakai itu. Nah, ibu-ibu adalah zina. Kalau ada emasnya dipakai, ya. Tapi di mana dipakai? Di rumah, ya. Di rumah dipakai perhiasan. Boleh, ya. Nah, ini dipakai di kaki, kemudian dia berjalan menghentak-hentakkan kakinya. Tujuan itu apa? Agar orang lain melihat perhiasan. Atau kalau perlu pura-pura sakit, digarut-garut pula kakinya, ya kan? Nah, atau tangannya ada apa ini? Ini supaya apa ini tarik baju apanya, lengan bajunya supaya kelihatan. Nah, itu yang sersim. Ini enggak dipajang sebesar-besar, ada ada yang 50 kilo, 50 gram, ya. Pakai apalagi itu. Pergi ke pesta, pergi walimah dipakai, Bu, ya. Di semuanya dipakai. Ya. Ada seperti itu, Bu, zaman ini? Ada. Ya. Dan itu semua dari dipakai emas, ya. Nah, itu lebih syadid lagi. Nah, ini kita lihat ibu-ibu, untuk itu jangan, kata Syekh, janganlah wanita menghentak-hentakkan kakinya, ya, bihidaiha al-ard, ke tanah, untuk dia terdengar suara. Nah, keberincingkah bunyinya atau apa? Nah, ya. Fanazharu zinatil khafifah. Jadi tampak atau terdengar yang tersembunyi itu. Nah, ini yang sedikit saja. Tujuan yang hentak itu supaya berdering bunyinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila jami'an, ya, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan janganlah kalian menghentakkan kaki-kaki kalian agar diketahui apa yang telah kalian sembunyikan dari perhiasan-perhiasan kalian tersebut, dan takutlah, taubatlah kalian semuanya kepada Allah. Wahai orang-orang mukmin, semoga kalian mendapat keberuntungan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tasturil mar'ah, yaitu dorongan atau motivasi agar wanita menutup auratnya sebisa mungkin, sedapat mungkin tutup auratnya. Karena sesungguhnya tidak boleh bagi wanita itu untuk memukul kakinya atau menghentakkan kakinya di tanah untuk menampakkan perhiasan yang ada padanya. Nah, ini dia. Ini ibu, para akhwat sekalian kaum muslimah, hendaklah kita menjaga jangan ada niat kita agar, ya, terlihat perhiasan atau terdengar perhiasan yang kita pakai. Yang kedua adalah motivasi, dorongan kepada kita untuk bersegera, ya, bertaubat kepada Allah, bersegera bertaubat, alal mubadarati ila taubah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dosa yang kita lakukan. Dengan ayat yang kita baca tadi, ya, yang watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin, ya ayyuhal mu'minun. Wa fihi anna taubah la takhussu bil fusaq, ya. Yang ketiga itu bahwasanya taubat itu tidak dikhususkan kepada perbuatan-perbuatan fasik saja, kepada orang fasik saja, tapi dari dosa-dosa yang lain yang tidak kita ketahui. Dari segala dosa, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin. Taubatlah kalian kepada Allah wahai semuanya, ya. Dosa-dosa yang tidak kita sengaja, ya, yang tersembunyi, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, bahwasanya taubat wa fihi anna taubata sabilal falah fi dunya wal akhirah. Bahwasanya taubat adalah jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini kata Allah, la'allakum tuflihun tadi. Mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Jadi kita hendaklah memperbaharui terus, setiap hari kita minta ampun dan istighfar, taubat kepada Allah. Pagi kita taubat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Ya, rutin yang kita ucapkan. Rasulullah istighfar mohon ampun kepada Allah ya setiap pagi. Maka jangan lupa terus kita setiap pagi zikir pagi. Dengan zikir pagi kita sudah istighfar ya. Dan perbanyak lagi. Terus tidak cukupkan ya. Sering kita mengucapkan astaghfirullah wa tubu ilaih. Hendaklah lisan kita ringan Bapak ikhwas sekalian untuk mengucapkan istighfar. Kemudian adab yang ke-11, al-adabul hadi asyar. Allah ta'attaral mar'atu idza kharajat min baitiha. Ini kaum ibu lagi ya. Apa itu? Janganlah wanita ta'attarat, memakai minyak wangi, parfum ya, apabila keluar dari rumahnya. Ini larangan kepada ibu-ibu ummahat sekalian, jangan memakai parfum, minyak wangi. Kalau tidak wangi yang lain-lain, tapi yang sifatnya wangi, ya. Kalau keluar dari rumahnya. Ya, jadi keluar dari rumah tidak boleh memakai wangi-wangian. Tapi kalau di dalam rumah boleh dia pakai minyak wangi kalau dia bersama mahramnya. Ini yang dianjurkan. Ya. Nah, di sini kita nukil dari Imam Tirmizi dan dia berkata hadis ini adalah hasan sahih dari Abi Musa Al-Asy'ari. Semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Rasulullah ya dari Abi Musa Al-Asy'ari ini, ayu mamra'atin istaqtarat, wanita mana saja yang memakai minyak wangi, memakai parfum, famarat ala qaumin, maka dia melewati suatu kaum atau laki-laki, liyajidu rihaha, agar orang kaum itu mencium baunya, fahiya zaniyah, maka dia itu dicap sebagai wanita penzina. Wa kullu ainin zaniyah, dan setiap pandangan yang melihat itu adalah mata zina. La haula wala quwata illa billah. Nah, ibu dan para akhwat sekalian kaum muslimin yang berbahagia, apa kata hadis ini maknanya? Ayyum imra'atin marrat, itu lafaz itu untuk umum. Lafaz ini umum ya, terkandung semuanya, termasuk semuanya di sini jami'un nisa, seluruh wanita. Maksud seluruh wanita itu apa maksudnya? Wanita yang sudah tua, wanita remaja, apalagi wanita yang masih kecil-kecil juga, anak-anak ya, tapi sudah balik ya, sudah balik. Ini syamil. Jadi tidak boleh dia memakai minyak wangi. Umum sifat hadis tadi, ayyumam roatin, wanita mana saja. Maksudnya di sini lagi apa? Yang beriman tentunya, yang muslim. Kalau kafir tidak masuk dalam, tidak perhitungan ya. Karena mereka kafir. Wanita muslimah. Ista'tarat ay ista'malat atur, yakni ma yuzhiru rihuhu min. Itu ista'tarat itu adalah sesuatu yang dipakai itu etir, minyak wangi atau parfum yang dengannya jelas baunya, aromanya. Famarun ala qaumin ay min ajanib anha, itu wanita-wanita apa? Bukan muhrimnya atau minal ajanib. Nah, itu dia melewati laki-laki yang bukan mahramnya. Liyajidu riha, agar ayaksidu an yajidu rih minha. Artinya dia bermaksud ya dengan dia parfum dan memakai parfum tadi agar ya orang-orang mencium baunya. Ini dia maksud dia memakai parfum tadi. Fahiya zaniyah ay kazaniyah fi husulil itsmi wa in tafawud. Artinya seperti dia berzina dan dia mendapati dosa ya berkaitan dengan itu. Ya, maksud ini fahiya cap di sini ikhwas sekalian. Wa qawluhu kullu ainin zaniyah ay
Setiap pandangan mata yang melihat ya dari wanita, dari seorang laki-laki dengan syahwat, maka dia telah fahasalaha hazzuha, dia telah mendapat bagian dari zina. Ya, apabila itu bagian dari zina. Kama fi al-Bukhari, seperti yang disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, fazanal ain an-nazar, kata di dalam Sahih Bukhari, maka zina mata itu adalah pandangan. Wa zinal lisan al-mantuk, dan zinanya lisan itu adalah mengucapkannya atau berucap dengannya. Ya. Itu artinya khislul zina, yaitu bagian daripada dosa zina. Nah, ikhwas sekalian Allah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, diharamkan wanita keluar ya dari rumahnya dalam kondisi memakai minyak wangi. Makanya tadi ibu, para akhwat sekalian, kita nasihati, hendaklah kita jaga jangan ada kita memakai parfum atau sesuatu yang harum dari tubuh kita keluar dari rumah ya, kemanapun tempatnya, yang melewati nanti kaum yang bukan mahram kita. Yang kedua, disyariatkan ya untuk wa fihi masyru'iyatu wad'ul mar'ah at-thayyib alladzi la ra'ihata lah. Jadi disyariatkan wanita itu boleh dia memakai minyak wangi tapi tidak ada baunya. Ada enggak kira-kira itu ibu? Ya, tip minyak wangi tapi tidak ada baunya. Hah? Ya itu ibu-ibu lah yang tahu itu ya. Dia pakai minyak wangi tapi tidak berbau. Nah, disyariatkan. Ya, itu di faedah yang kedua. Yang ketiga adalah wa fihi al-hathu 'alal khuruj al-mar'ah mustatirah ghairil iftah lil anzar. La fitatun lil anzar. Itu didorongan atau motivasi juga agar wanita keluar dari rumahnya itu dalam keadaan menutup aurat dan jauhkan dari pandangan. Ya, maksudnya pandangan orang melihat kita, tustur aurah, menutup aurat seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian dalam hadis ini juga bahwasanya zina mata itu dengan memandang kepada yang haram. Jadi khaslah zina, hukumnya termasuk kepada zina mata. Hendaklah kita menundukkan pandangan. Ini kepada kaum bapak ya. Juga kaum ibu-ibu. Ya, boleh juga memandang syahwat kaum laki-laki, kita sebaliknya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah ya, sampai poin berapa tadi? Hadiah asyar. Nih, di poin yang ke-11 ini adab yang terakhir dari adab berjalan. Jadi Syekh telah menyusun ya adab ini ya, bagaimana kita harus perhatian dalam berjalan dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, itu mungkin pembahasan kita di kesempatan ini. Selesai pembahasan adabul masyi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu adabul masjid. Adab-adab di masjid ya. Baik, kalau ada pertanyaan dari pembahasan tadi, silahkan, tafadhol, yang ragu kalau ada. Pas. Ya, kalau tidak ada, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan demikian. Semoga yang kita bahas malam ini bermanfaat kepada kita semua. Dan benar ini datang dari Allah, salah datang dari Allah sendiri. Mohon ampun. Kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, dah tutup. Ya, fadal. Ya. Insyaallah. Dari pemirsa yang melihat, dari mana ibu yang nggak tahu? Ya. Semoga Allah merahmati beliau, ibu yang bertanya melalui tayangan kita ini, bagaimana menjaga hati kita tidak ujub dalam melaksanakan ibadah. Ya, ibu-ibu dan para akhwat sekalian muslimin, al-ujub itu adalah salah satu min maradil qulub, satu di antara penyakit hati, ya. Nah, penyakit hati ini macam-macam, ya. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Nah, salah satu yang berbahaya itu adalah ujub, itu membanggakan diri kita dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, obatnya adalah menjaga hati kita, senantiasa bermohon kepada Allah, ya, agar dikuatkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hati ini, agar kita ikhlas semata-mata beribadah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama, hendaklah kita tahu dan paham syurutu qabul amal, ya. Syarat diterimanya amal ibadah. Kita beramal itu kan tujuannya agar diterima oleh Allah amal kita. Nah, bagaimana syarat terima amal itu? Dua, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhlas. Nah, ikhlas semata-mata karena Allah. Itu nilai ikhlas itu hanya kita yang tahu dan Allah. Bagaimana ikhlas itu akan membentengi diri kita dari riya, ya, dari ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, ya, sum'ah ingin didengar amalan kita, dan ujub membanggakan diri kita dengan amalan walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tapi kita merasa bangga dengan diri kita, ya. Nah, ini ananiyah dalam bahasa Arabnya, keegoan diri kita, ananiyah, keakuan. Akulah yang paling soleh, ya. Akulah yang paling banyak hafalannya, akulah yang paling banyak sedekahnya, akulah yang paling rajin tahajudnya, ya. Nah, ini ujub, ya, membanggakan diri dengan amalan. Maka ini obatnya adalah kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan berikan, ya, minta tolong kepada Allah. Apa minta tolong? Dua, ya. Apa itu? Minta tolong kepada Allah dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah untuk diberikan kesabaran. Sabar dari apa? Sabar jangan hati kita ujub. Nah, itu juga sabar di sini. Sabar hati kita jangan ada rasa riya, penyakit. Nah, kita minta kepada Allah kesabaran. Sabar tidak dipuji oleh orang lain. Ini kan tidak sabar kita. Kalau orang tidak memuji kita, ini jauh-jauh ke Mekah sudah dapat membawa haji, tidak dipanggil Bu Hajah. Kan sakit hati itu. Ini sabar tidak dipuji, Pak. Ini saya sudah banyak berinfak, tapi tidak pernah disebut nama saya di TV. Kan ring-tik itu, ya. Bukan, kita berinfak, bersedekah itu karena untuk mengharapkan wajah sabar, ya. Maka sabar itu nggak ada batasnya, Pak, ya, Ibu, ya. Maka minta tolong kepada Allah, wassalah, dan sholat, ini pengobatnya. Minta tolong kepada Allah diberikan kesabaran yang luas dan senantiasa menjaga sholat, waktu-waktu sholat itu untuk penguat diri kita agar tidak ujub. Nah, ya, jadi kuncinya adalah keikhlasan kita beribadah kepada Allah, itu akan menepis segala penyakit hati, ya, dari tersembunyi dari dada kita, ya. Karena kita memang Bapak Ibu sekalian adalah senantiasa, kalau hati kita lalai, hati kita lengah, akan langsung apa itu? Alladzi yuwaswi sudurin nas. Nah, datang wiswas lagi. Nah, sedikit saja, ibarat ampere ini, ya, lari sedikit, dah oleng dia, ya. Apalagi tidak fokus, ya. Apalagi tidak konsentrasi. Sedangkan kita fokus saja bisa apa? Bisa oleng, ya. Dan syaitan sangat ingin mengganggu kita ini yang sedang beribadah ini agar melenceng, ya. Sudah beramal, kan saya ini sudah tidak bilang sama orang lain,
Nggak bilang, tadi malam alhamdulillah saya tahajud. Orang lain tidur semuanya. Kan tidak ada orang lain yang tahu, dia sendiri yang tahu. Tapi dia sudah ujub dengan dirinya. Ini yang kita takutkan, Pak. Sampai demikian menata hati ini, ya. Wah, ana sendiri yang ke masjid sholat, orang lain nggak ada. Ini was-was syaitan yang, maka hendak kita menjaga hati kita ini agar terbebas dari penyakit hati, dan obatnya itu tadi minta ampun kepada Allah dan teruslah berdoa dengan meminta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taati. Wallahu taala alam. Ikut Rafiq, masih ada? Kelas, ya. Demikian tadi kita telah tutup dengan kembali membaca. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.